Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahiba'ul kiram, alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ketemu kembali, dan insyaallah pada jadwal saya insyaallah tiap Rebu pertama tiap bulan, atas saran dari guru kita Baraud Bahar, kita pakai kitab ya. Tapi saya pikir kitab perlu hal yang penting, yaitu tentang surat Yasin yang sudah sangat memasyarakat ya. Namun banyak di masyarakat yang belum tahu rahasianya surat Yasin, jadi kita pelajari langsung dari tafsirnya ya. Saya ambil kitab Sohwatu Tafasir ya. Nah, cuma ini kalau dibeli kan mahal ya, difotokopi sebanyak ini juga mahal ya. Jadi saya kopikan khusus yang Yasin aja, ini pun baru yang beberapa ya, nanti bisa diatur sendiri oleh teman-teman di kopi yang bagus, dijilid, tapi khusus hanya surat Yasin ya. Ini baru saya kopikan cuma 10 ya, jadi mungkin buat yang ini aja, yang penting-penting aja tolong dibagikan, karena kita akan merujuk kepada Sohwatu Tafasir ya. Iya, bagi yang tua-tua aja. Yang muda-muda menyusul jadi tua nantinya ya, begitu. Baik, untuk itu sebelum kita kaji kitabnya, kita minta qori kita untuk membaca 5 ayat pertama aja. Jadi kita nanti sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tafadhol Ustaz Zainul Haq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada qori kita. Sebelumnya pendahuluan saya lihat mungkin yang di Al-Maktabah Syamilah tidak sama persis dengan yang di kitabnya ya. Kita mulai yang dari kitabnya aja. Jadi Sohwatu Tafasir dari depan itu adalah merupakan tafsir Al-Qur'anil Karim
ya, jami' bainal ma'sur wal ma'qul, ya, kumpulan antara al ma'sur wal ma'qul, antara yang diriwayatkan dengan yang ya bisa dipahami oleh pikiran kita. Ya, mustamidu min awsaq kutubi tafsir, ya, yang mengumpulkan dari ya apa warisan-warisan yang ada dalam apa yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir. At-Tabari, Al-Kasyaf, ya, kalau At-Tabari berarti Imam At-Tabari, Al-Kasyaf, Az-Zamakhsyari, Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, Al-Alusi, ya, nama orang juga, Ibnu Katsir, Al-Bahru Al-Muhit, ya, wa ghairuha bi uslubin muyassar, dengan uslub yang muyassar. Uslub itu teknik, ya, teknik penyajian yang muyassar, yang mudah. Wa tandim hadis, ya, ma'al inaya bir wujuh, ya, al-bayaniyah wal lughawiyah, dengan menyampaikan pembicaraan yang dengan penuh perhatian dan diarahkan penjelasan dan dari bahasa. Ta'lif ini disusun oleh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, penyusunnya Sofatul Tafasir itu adalah Al-Ustadz Muhammad Ali As-Sabuni namanya, masih hidup kalau nggak salah, ya. Ya, dia adalah Al-Ustadz, ya. Ini Ustadz Arab, ya. Kalau Ustadz Arab itu profesor. Kalau Ustadz Indonesia, ya, ngajar Iqra pun Ustadz juga, ya, nggak apa-apa. Bi Kulliyatis Syariah wa Dirasat Al-Islamiyah, di Fakultas Syariah dan Studi Islam, Makkatul Mukarramah, di kota Mekah, Jami'ah Al-Malik Abdul Aziz, Universitas, ya, King Abdul Aziz University. Al-Juz'u As-Salis, ini pada juz ketiga, ada 3 juz, ya, ini kitabnya. Saya dulu beli 3, hilang 1, ya, waktu ngajar di Jakarta, naik kereta saya taruh di atas terus lupa ngambil. Jadi hilang, ya, kalau beli lagi mahal. Tapi di komputer ada Al-Maktabah Syamilah. Baik, sekarang ini kebetulan nggak ada di Maktabah Syamilah tentang pendahuluannya. Nah, jadi pentingnya ini nanti silakan di copy lagi untuk yang lain, karena pendahuluannya ini sangat penting. Kita sampai jam berapa nanti? Suruknya jam berapa? 5:51. Berarti kita berhenti jam 6, ya. Oke. Kita lihat, mohon maaf ini belum sempat memasukkan ke komputer, ya, karena di Al-Maktabah Syamilah nggak ada. Ini untuk pendahuluannya. Surat Yasin Makkiyah. Surat Yasin Makkiyah, ya, diturunkan di kota Mekah, ya, biasanya tentang akidah. Surat Yasin Makkiyah, ayatuha salas wasamanun, ya, 83 ayat. Saya kira yang ini hafal. Baina yaday surah, ya, di depan surat kita ini. Surat Yasin Makkiyah wa qad tanawwalat mawadi'u asasiyah talasah wahiyah. Surat Yasin Makkiyah dan mencakup topik-topik yang asasiyah, yang mendasar. Salah ada 3 topik, wahiyah al-iman bil ba'si wan nusyur. Topik pertama adalah keimanan tentang kebangkitan dan nusyur, tempat kembali nanti di hari kiamat. Wa qissatu ahli qaryah, dan kisah penduduk suatu desa atau suatu kota, ya. Ada istilah umul qura, ya, umul qura. Qaryah kadang diartikan desa, ya. Umul qura, ibu dari desa-desa, arti diartikan juga ibu kota, gitu, ya.
Belum pernah dengar istilah ibu desa ya, ibu kota. Wal adillah wal barahin ala wahdaniyati rabbil alamin. Topik yang ketiga adalah tentang bukti-bukti dan argumentasi tentang wahdaniyati rabbil alamin, keesaan dari Allah Rabbul Alamin. Ibtada'at as-surah al-karimah bil qasam bil Qur'anil azim ala sihhatil wahyi. Dimulai surat yang mulia ini dengan sumpah qasam. Bil Qur'anil azim, ya. Tentang Quran yang mulia. Jadi Yasin, kemudian wal Qur'anil hakim. Nah itu wawunya adalah wawul qasam. Wasidqi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin. Itu maksudnya tentang kebenaran dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa tahaddatsat an kuffari Quraisy, kemudian membicarakan tentang kafir Quraisy, ya. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, itu membicarakan tentang kafir Quraisy. Alladzina tamadu fil ghayyi wad dhalal, yang terus-menerus di dalam keingkaran dan kesesatan. Wa kadzabu sayyidar rusuli Muhammad ibni Abdullah, dan mereka mendustakan pimpinan para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa haqqa alaihim adabullah wa intiqamih, maka haqqa alaihim adab, ya, mereka layak mendapatkan adab dari Allah, wa intiqamih, dan pembalasannya, ya. Jadi setiap sikap hidup kita di dunia itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, positif ataupun negatif. Positif terhadap Allah dibalas positif, surga dan ridhonya. Negatif kepada Allah dibalas dengan murka dan adabnya. Jadi pasti ada balasan. Nggak ada misalnya Allah abstain, itu tidak ada, ya. Jadi ini harus disadari. Jadi kita misalnya bilang saya sih abstain aja, ya, netral terhadap agama, gitu, ya. Kayak di kampung saya dulu ada tangga saya bilang, wah NU Muhammadiyah ini berantem terus, masalah subuh ribut antara kunut dan tidak kunut. Enak saya nasional katanya. Apa mas nasional tuh? Tidak sholat, tidak sholat kok enak. Nah, summa saqat kisatu ahlu qaryah, ya, kemudian berikan kisah daripada ahlu qaryah, namanya Antiokhia, ya, Antiokhia. Alladzina kadzabur rusul, mereka mendustakan para rasul. Lituhadzira min akibat takdzib, ini adalah untuk warning, tuhadzira warning, awas loh, gitu kira-kira. Min akibat takdzib, apa itu akibat dari sikap mendustakan? Karena orang-orang Quraisy itu kan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil wahyi war risalah, mendustakan wahyu dan risalah. Ala tariqatil Quran, dengan menggunakan metode Al-Quran fi istikhdamil qasas lil 'izzati wal i'tibar, yaitu dengan menggunakan istikhdam, itu menggunakan atau ya menggunakan istikhdam itu ya menggunakan, lebih tepat manfaatkan, yaitu dengan kisah, ya. Qasas jamak daripada kisah. Untuk apa? Lil 'izzah,
untuk nasihat. Mau'idhah, idhah itu mau'idhah. Wal i'tibar, untuk mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu luar biasa. Kenapa? Tiap malam Jumat yasinan. Berarti tiap malam Jumat bakal mendapatkan idhah, pelajaran dan iktibar. Nasihat dan pelajaran. Itu hebatnya orang Islam yang NU. Yang enggak NU katanya malam Jumat itu kan enggak ada sunahnya yasinan. Kalau malam Jumat itu kan surat Al-Kahfi, jelas hadisnya gitu kan. Nah, nanti kita kasih hadisnya ya untuk yasin. Memang yasin itu bukan tiap malam Jumat ya, tapi tiap malam. Paham? Yasin itu bukan tiap malam Jumat, tapi tiap malam. Berarti malam Jumat boleh nggak? Boleh, tapi daripada ribut kita yasinannya Rebu pagi aja ya. Jadi kalau kita yasinan tiap malam, maaf tak boleh Pak Ustadz, boleh sehari 3 kali juga nggak apa-apa, kayak minum obat. Ya. Saya waktu masuk ke tahanan Polda Metro Jaya, ya, saya langsung kasih. Nah ini untuk sebagai sedikit tambahan spirit ya. Jadi begitu saya masuk Polda Metro Jaya, di tahanan Krimum ketemu yang tato-tato, yang mengerikan itu, ada sholat jamaah maghrib sama isya. Maghrib malam pertama saya jadi makmum. Saya malam pertama masuk makmum kan belum tahu. Malam kedua langsung jadi imam. Habis jadi imam saya langsung ngadep jamaah, langsung saya ceramah. Nah, kita udah 3 bulan enggak ceramah. Orang enggak ceramah 3 bulan ya lapar banget ya, kayak orang biasa makan lalu enggak makan. Kita biasa ceramah enggak ceramah 3 bulan. Wah, kesempatan dah. Walaupun yang diceramai kriminal semua. Sama polisi yang langsung rekam. Ya. Dalam hati saya rekam situ yang lengkap sekalian di video. Biar pelajarannya asik gitu. Nah, apa yang saya sampaikan? Saudara-saudara, kita semua yang di dalam ini belum tentu bersalah. Betul katanya, semua bilang betul. Dan yang ada di luar sana itu saudara belum tentu tidak bersalah. Betul Pak Ustadz, betul itu. Oh, mungkin mereka memorinya membayangkan, mungkin ya ada teman-temannya yang masih di luar dan sebagainya, atau ada orang yang memfitnah atau macam-macam lah, kita nggak tahu. Yang pasti saudara, kita semua masuk ke dalam tahanan ini apes. Iya betul apes. Karena kalau nggak apes nggak ketangkap sama polisi kan gitu. Ini boleh diminum nggak? Boleh. Ya, Bismillah. Terus ada yang lebih pasti nih, saudara. Apa itu? Kita semua masuk ke tahanan Polda Metro Jaya. Anda semua ini dengan kasus masing-masing, saya juga dengan kasus saya, itu adalah sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Wa kulla syai'in aqsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu sudah kami kumpulkan, kami komputerisasikan di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz artinya papan yang terjaga. Itulah server yang terbesar saudara. Data-data seluruh makhluk di alam jagat raya ini semua ada di Lauhil Mahfuz, termasuk data kita bahwa pada hari ini jam ini kita semua ada di sini, kumpul antara saudara-saudara dengan saya. Itu semua ada datanya di Lauhil Mahfuz. Maka saudara perlu belajar. Itu ada dalam surat Yasin. Perlu belajar surat Yasin saudara. Perlu membaca saudara-saudara. Kalau saudara tidak mampu membaca Al-Quran 30 juz, jangan pernah ditinggalkan surat Yasin. Besok ketemu lagi.
kita mulai ngaji Yasin ya besok. Siap Pak Ustadz. Wah, besoknya langsung ada yang kakinya ditembak oleh polisi ya. Itu langsung ngomong, alhamdulillah Pak Ustadz, saya semalam khatam Yasin 3 kali. Nah, jadi jangan kalah sama tahanan Polda Metro Jaya ya. Jadi kalau ada orang, baca Yasin bid'ah batukmu aja. Wong Quran, baca Quran kok bid'ah. Kalau baca kode togel itu baru bid'ah dan haram mutlak gitu ya gitu. Baik, kita lanjutkan nih. Di sini ya. Sampai mana tadi? Iya. Wal i'tibar ya. Wa dzakarat mauqifad da'iyah al-mu'min Habib An-Najjar. Dan surat ini menyebut tentang mauqif ad-da'iyah. Apa itu mauqif? Sikap. Mauqif itu sikap. Ad-da'iyah dari seorang dai. Al-mu'min, yang mukmin. Ya. Namanya Habib An-Najjar. Ini Habib yang paling tua ini. Ya. Kenapa? Kalau Habib-Habib yang ada, Habib yang ada itu pangkalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian ibu mereka Fatimah, kemudian bapak dari Fatimah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Habib An-Najjar di sini hidup di masa sebelumnya, di Antioquia itu adalah di zaman kurang lebih adalah zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi lebih tua kan? Masa kerasulan Nabi Muhammad SAW itu kan tahun 600 Masehi kan. Nah kalau ini masih awal-awal gitu ya. Jadi sebelumnya. Alladzina soha qaumahu, yang dia menasihati kaumnya. Ini yang pada ayat wajaa min aqsal madinati rajulun. Nah rajulun itulah Habib An-Najjar ya. Qala ya qaumit tabiul mursalin. Nah itu yang disebut dia nasoha qaumahu. Dia menasihati kaumnya. Faqataluhu. Dia dibunuh oleh kaumnya. Jadi dia berdakwah sendirian kepada kaumnya kafir semua. Dia dibunuh. Ya. Gimana, dilanjutin nggak ini kajiannya? Ini kalau kita lanjutin, kita jadi dai kayak Habib An-Najjar, mati tapi. Gimana, mau dilanjutin apa enggak? Ya kalau dilanjutin saya teruskan, kalau enggak ya langsung saya tutup. Resikonya kalau jadi dai itu bisa mati kayak Habib An-Najjar. Jadi kalau di penjara itu belum mati, belum apa-apa. Fa'adakhalahullahu al-jannah. Nah, tapi setelah dibunuh Allah masukkan ke surga. Jadi mau nggak mati dibunuh dalam keadaan berdakwah? Nah, takbir. Iya, jangan pernah takut. Sebab itu kalimatnya faqataluhu fa'adakhalahullahu al-jannah. Ila dakhulil jannah. Itu ayatnya. Jadi sebenarnya orang-orang Islam yang biasa yasinan itu top semua, ya nggak akan pernah takut untuk berdakwah. Jangan malah biasa yasinan malah bela LGBT, itu namanya jaka sembung naik ojek, ya nggak nyambung cek, ya gitu. Ya mungkin gara-gara dia yasinan baca yasin tapi nggak pernah diterangi oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh kiainya. Nah kita tidak melarang yasinan karena itu Al-Quran ya. Tapi kita coba dengan satu lompatan ya, yang lebih, yaitu apa? Kita pahami bagaimana sejarahnya, bagaimana kisah-kisahnya, karena ini metode Al-Quran. Walam yamhal al-mujrimin bal akhadahum bisoyhatil hilak wa dimar. Dan tidak dibiarkan al-mujrimin yang bunuh Habib An-Najjar itu nggak dibiarkan.
Jadi kalau ada dai dibunuh oleh kaum kufar, itu tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti dai itu dimasukkan ke surga. Itu aja yang penting buat kita. Mau dibunuh kek, mau dibantai kek, gak peduli. Yang penting kita masuk surga, itu aja. Tapi buat mereka perlu dikasih peringatan. Lu coba-coba ya, ganggu-ganggu dai, hati-hati ya. Bal akhadahum, bahkan Allah siksa mereka bisayhatil hilak, dengan teriakan yang keras, untuk teriakan yang membinasakan, wadimar, dan menghancurkan. Ingat, apa artinya suara? Suara itu kenapa muncul suara? Ya, karena ada gelombang, betul tidak? Kalau nggak ada gelombang, saudara-saudara bisa dengar nggak suara saya? Tidak. Kenapa suara saya bisa merdu seperti ini? Pede aja nih ngomong merdu. Bisa merdu seperti ini karena ada gelombang tertentu. Kalau saya tinggiin berarti gelombangnya beda, betul tidak? Nah, beda kan? Coba kalau saya naikin lagi, itu bisa-bisa telinga saudara-saudara nggak mampu menerimanya. Kalau telinga sampai nggak mampu menerimanya, pecah gendang telinganya. Kalau ditinggiin lagi, hancur seluruh badan kita. Itu yang dimaksud dengan bisayhatil hilak wadima, dengan teriakan yang keras, ya, yang membinasakan, menghancurkan dan membinasakan. Jadi sebenarnya menghancurkan manusia di muka bumi yang kupur-kupur kepada Allah, bagi Allah gampang sekali. Ya, tinggal dikasih gelombang yang sangat gede sekali yang tidak bisa diterima oleh telinga manusia, bahkan tidak bisa diterima oleh tubuh manusia. Terjadi getaran yang luar biasa, hancur. Ya. Itu kalau ada ledakan rudal, ya, yang saya pernah dengar dari orang-orang yang pernah ke Afghanistan, ya, rudal Scud dari Rusia itu meledaknya mungkin di sekitar Cipayung situ, ya, Gadok ke atas itu. Tapi kita yang mendengar di sini seolah-olah itu di Belanova. Itu yang nggak kuat bisa langsung terkencing-kencing, ya. Bahkan ada ustadz pun langsung lari dan minta segera dipulangkan ke Indonesia. Gitu. Nah, di situ yang paling penting zikrullah, di situ diuji. Zikir kita ini sudah masuk meresap ke hati sanubari kita atau baru di bibir saja. Nah, kita nggak tahu ya, sama dengan sholat kita ini khusyuk atau tidak. Yang pasti orang baru sholat itu pasti nggak khusyuk. Kedua nggak khusyuk. Ketiga nggak khusyuk. Bisa jadi 3 bulan kita nggak khusyuk. Bisa jadi 3 tahun kita nggak khusyuk. Bisa jadi 30 tahun kita belum khusyuk juga. Padahal sudah sholat 30 tahun. Apakah percuma sholat kita?